Baik, pembacaan Alkitab hari ini, Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 24. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu, Deborah seorang nabiah istri Lapidot memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintah demikian? Majulah, bergeraklah menuju Tabor." Ulang, "Bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kades. Mereka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber, orang Keni itu, ia memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab, ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbantin di Zaanim yang dekat Kades. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannya lah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera, serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. Sebab ada perhubungan baik antara Yabin, Raja Hazor, dengan keluarga Heber, orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silakan masuk. Jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum dan diselimutinya pula. Lalu katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.'" Tetapi Yael istri Heber memanggil patok kemah. Ulang. Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah. Diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam,
Lalu dilantakkannya patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena kelelahnya, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan, di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Demikian. 1 Timotius pasal 2. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, atau pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar, dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Sekian, Pak. Terima kasih untuk para aktor, Ibu Rose Lauban dan Pak Kasir-Dino. Selanjutnya kita akan dengar dengan firman Tuhan. Silakan, Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta dan penuh pengharapan yang teguh. Lampunya tolong nyalainnya. Saling remang-remang. Saudara, orang-orang ya, waktu saya belajar di AIFA ini, saudara ya,
saya belajar tentang Yudaisme, tentang tradisi orang Yahudi. Ternyata wanita itu mendapatkan porsi yang istimewa, saudara ya. Kalau Anda seorang Yahudi menikah dengan orang non-Yahudi, ibunya bukan orang Yahudi, maksudnya Anda tidak dianggap Yahudi. Jadi bukan dari ayah ya, tapi terutama ibunya yang menentukan kamu itu orang Yahudi atau bukan, itu ibunya, saudara ya. Nah, dan kalau diamati, saudara ya, dan mengamati, dulu pernah saya sampaikan juga, seorang di dalam tradisi Israel mereka percaya, ya, kalau yang ibunya baik, anaknya pasti baik. Kalau ibunya tidak baik, anaknya pasti nggak baik. Anda lihat semua tradisi raja-raja Israel itu kan sebuah wayang. Kalau di Jawa kan wayang kan. Wayang itu apa wayang? Bayangan itu loh, bayang. Ya lihat ya, di raja-raja Israel itu kan cerita tentang apa, saudara? Kalau lihat ya, kalau ibunya baik, anak-anaknya baik, saudara. Raja itu pasti baik. Kalau ibunya nggak baik, ya anak-anak itu ya amburadul, saudara. Nggak karu-karuan. Aneh ya, bisa begitu ya, saudara ya. Nah, ternyata, saudara, ada namanya mother and daughter. Saya pernah ngajar di HBC kalau nggak salah ya, mother and daughter ya. Saya nggak tahu nih di Koinonia atau di Murpaki kayaknya saya belum ngajar ya. Mother and daughter adalah sebuah filosofi Yahudi, saudara, yang berasal dari ceritanya ibunya Musa, ya, ibunya Musa, Yokebed itu sama kakaknya Musa, Miriam. Jadi intinya begini, Musa ini waktu lahir kan, ya, waktu mau lahir itu, bapaknya Musa ini adalah pemimpin orang Israel di Mesir, atau namanya Hanasi, ya, Hanasi. Jadi bapaknya Musa ini takut, saudara ya, sama perintah Mesir bahwa anak-anak yang lahir, ya, kalau laki-laki maka dia harus dibunuh. Nah, bapaknya ini mau bunuh Musa. Lalu si Miriam waktu itu konon ya, waktu itu Miriam itu masih kecil, antara 3 sampai 6 tahun umurnya. Mungkin masih kecil gitu ya. Lalu Miriam itu ngamuk ya sama bapaknya. Tapi di dalam tahun yang lain katanya umurnya 13 ya, 12 atau 13, tapi ada yang bilang katanya masih umur 6 tahun gitu ya. Marah sama bapaknya. Kamu ini pengecut, intinya begitu ya, ngomong ya, dalam cerita Talmud itu ya, saudara ya. Terus akhirnya saudara, ibunya Musa berani nekat selama 3 bulan ditahan, ya, nggak dibunuh tapi nggak ditahan, dan akhirnya 3 bulan tangisnya makin keras, baru dihanyutkan. Kakaknya Musa ngikutin dari belakang, saudara ya, ngikutin dari belakang. Sengaja itu idenya kakaknya Musa, Miriam. Sengaja itu dihanyutkan sampai ke tempatnya putri Firaun, saudara. Nah, jadi itu memang disengaja, ya, disengaja Musa itu dihanyutkan biar ketemu putri Firaun, karena mereka kenal putri Firaun itu tidak punya anak. Ya, putri Firaun itu menikah tapi tidak punya anak, ya, saudara ya. Jadi sama putri Firaun itu ngelihat, oh ada bayi Ibrani diambil, dipelihara. Nah, itu ceritanya gitu. Nah, kalau tidak ada Yokebed dan Miriam, maka tidak ada orang Israel hari ini. Ya, sehingga cerita mother and daughter yang bekerja sama dan dia dominan ya di rumah itu, mereka yang mereka itu yang memutuskan di dalam rumah tangga itu, mereka yang memutuskan. Jadi wanita Yahudi itu adalah yang memutuskan ya semua boleh apa nggak boleh di rumah tangga. Kalau di dalam komunitas, laki-laki Yahudi itu yang memimpin ya untuk komunitas, tetapi di rumah semua laki-laki, bahkan Presiden Netanyahu aja takut sama bininya, saudara. Ternyata begitu, saudara. Saya baru ngerti ya. Jadi laki-laki Yahudi, wah itu gagah perkasa, mau Samson lah, mau Daud lah, begitu sampai rumah, ya takut sama istrinya, saudara. Ya karena memang itu tradisi Yahudi, ternyata memang begitu, ikatan suami takut istri, saudara. Wah kalau di pemerintahan dia gagah berani. Makanya lihat ya, Esther, dia bisa mempengaruhi Ahasiweros ya, perempuan-perempuan Yahudi itu dia sangat kuat pengaruhnya terhadap laki-laki Yahudi. Jadi Anda jangan bilangi banci lu, takut diketekin istri lu. Oh, jangan tanya begitu, saudara. Mereka kalau lagi perang bunuh-bunuhan bisa bunuh-bunuhan, tetapi di rumah mereka sama istrinya mereka nurut ya. Itu memang begitu, saudara ya.
sama istrinya nurut. Saya lihat ya, saya pergi ke rumahnya dosen kami ya, kita tiap berkala ya, setiap Sabat itu kita diundang ke sinagog, lalu pulangnya kita makan di rumah dosen kami. Ya istrinya dominan gitu ya, mau pendiam kayak apa dia dominan, yang atur ya istrinya. Ya, yang atur istrinya. Anda kalau lihat ya ceritanya raja-raja Yahudi kan juga sama kan, raja-raja Israel itu kan, ya kan? Daud ya kan didatangi sama Batseba, ya nurut saudara. Sudah jadi istrinya ya. Oh dulu janji Salomo yang jadi raja, oke bawa sini Salomonya, ya kan. Ya, Esther juga termasuk ya orang-orang Yahudi, orang perempuan Yahudi yang penuh kuasa ya. Mau suaminya raja sekalipun, raja pun tunduk pada wanita, saudara ya. Itu ceritanya dari Musa dan Miriam itu benar-benar ya. Tetapi ada lagi saudara, dari asal usulnya, yaitu siapa? Abraham sama Sarah. Abraham sama Sarah, lihat, Sarah yang menentukan di rumah tangga itu mau diapain. Itu usir, ya usir. Abraham harus usir, saudara. Dia nggak boleh di sini. Ya dia harus pergi. Dan ternyata, ya kalau Anda melihat, istri-istri itu seringkali menyelamatkan keluarganya, saudara ya. Ketika suaminya geblek gitu, siapa di sini suami-suami yang geblek? Biasanya menyelamatkan keluarganya itu justru istri-istrinya. Tetapi hati-hati saudara, kalau istri ikut geblek, biasanya ya bubar, saudara. Biasanya ya bubar, ya. Sehingga ya peranan seorang ibu itu sangat luar biasa sekali dalam kehidupan seorang Yahudi. Tapi ini kan cerita orang Yahudi ya, setiap negara, setiap bangsa punya kultur. Tapi saya lagi mau cerita kisah tentang 1 Timotius 2 ini. Kalau dalam bahasa aslinya, dalam ayat 11 itu, ya, bukan seorang istri harus tunduk dan taat kepada suami, bukan. Seorang istri harus belajar tunduk dan taat, bukan. Artinya, seorang istri harus menjadi matetes, harus menjadi seorang murid. Ya, seorang istri itu harus belajar matetes, ya, dengan tenang dan penundukan diri. Jadi di dalam publik, nanti ada lagi dalam 1 Korintus 14 ya, di ruang publik ya, seorang wanita itu harus menunjukkan kelemah lembutannya dia. Tidak boleh dominan. Kalau mau nanya, nanyanya di rumah. Tetapi seorang istri harus belajar. Tidak ada wanita Yahudi buta huruf. Tidak ada, saudara. Kalau Anda lihat, wanita-wanita Yahudi itu rata-rata orang-orang cerdas, orang-orang pintar. Ya, makanya mereka bisa menguasai suaminya. Nah, apa Anda seorang wanita yang lemah dan tidak berdaya? Wah, Anda rugi sekali. Kalau kita belajar dari Alkitab, ternyata wanita-wanita di Alkitab itu bukan wanita yang lemah tak berdaya, tetapi wanita-wanita yang bisa mengambil alih ketika suaminya invalid. Jadi Anda jangan putus asa, Anda jangan sedih ketika suami-suamimu invalid. Baik itu karena sakit, baik itu karena kolaps bangkrut, baik itu karena masalah psikologis, atau banyak hal ya. Atau suamimu meninggalkanmu. Jangan takut, saudara. Karena Tuhan ternyata memberikan karunia kepada wanita ini sesuatu yang luar biasa. Dalam 1 Timotius 2 tadi kan juga dikatakan, bukankah Hawa yang terperdaya? Salah, saudara. Sebenarnya bahasanya bukan terperdaya, tapi mau dibujuk. Ya, mau dibujuk. Saudara, kalau Hawa tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, ya, apakah manusia bisa punya anak, saudara? Enggak kan bisa. Seorang wanita yang bijak, dia akan berani mengambil resiko untuk keluarganya dengan cermat sekali. Tetapi bukan ya, seorang lelaki biasanya ceroboh ya, tapi seorang wanita biasanya lebih cermat. Ada nggak yang cermat? Oh banyak. Biasanya kalau dia udah mabuk judi, serakah dengan uang, ya hati-hati saudara. Makanya tadi dikasih tahu bagaimana kamu bisa menjadi bijak seorang wanita itu. Kamu jangan berhias, orientasimu jangan berhias perhiasan-perhiasan jasmani. Tapi mulailah kamu lengkapi hatimu dengan keindahan yang dari sorga. Aksesoris-aksesoris sorga.
kebaikan, cinta kasih. Seorang wanita yang terbiasa dengan kebaikan, cinta kasih, kekudusan, kesederhanaan, tiba-tiba akan membentuk cara berpikirnya dia, saudara. Sehingga orang-orang ini, wanita-wanita ini biasanya akan menjadi wanita-wanita super, ya, yang bisa membimbing suaminya supaya jangan terjerumus ke dalam hal-hal yang nggak baik. Jadi, kalau seorang laki-laki, ya, dia memperlakukan istrinya dengan baik, maka istrinya itu akan menjadi guidance bagi dia, saudara. Kalau seorang lelaki tidak bisa mendidik suami istrinya dengan benar, maka istrinya akan jadi mak lampir, bebek gombel, kuntilanak, ya. Ya sebut aja, tergantung Anda mau kawin berapa kali, diurut aja. Gendru, ya bebek gombel, kuntilanak, mak lampir, leak. Tinggal sebutin satu-satu, saudara ya. Ya, nyiblorong, segala macam. Anda tinggal sebutin satu-satu itu. Kalau seorang laki-laki memperlakukan istrinya dengan baik, maka istrinya itu, ya, artinya kan dia investasi kepada istrinya. Tadi ya, seorang istri harus belajar, harus menjadi matetes, harus belajar. Amsal 31 lebih ini lagi ya, wanita yang bijak, wah, seperti permata, wah hebat lagi saudara. Tapi bagaimana bisa punya wanita yang bijak? Karena Anda harus mengajarinya. Andalah yang menjadi guide, yang menjadi terang bagi istri ini. Lalu istri ini kemudian akan mengolah terang itu, mengolah cinta itu, saudara. Karena seorang wanita itu pandai mengubah, ya, kalau bahasa Inggrisnya itu ya bagus banget ya, house-nya itu jadi home. Mengubah sebuah bangunan yang namanya rumah itu supaya menjadi sebuah tempat tinggal, ya, tempat ada cinta, ada kasih di sana, ya. Dia rubah itu house-nya jadi home. Nah, kalau Anda tahu bagaimana Anda bisa memberikan cintamu kepada istrimu, saudara, maka istrimu akan menjadi guidance bagi rumah tanggamu. Ya, tapi kalau kamunya ngawur sama istrimu, kamu meremehkan, kamu melecehkan, kamu membuli istrimu, ya maka istrimu jadi naik lampir, jadi nyiblorong, jadi kuntilanak. Ya, saudara ya. Oh, ini benar-benar ya, saudara ya. Ini adalah pelajaran yang sangat penting dalam pernikahan, dalam keluarga. Laki-laki, ayo belajar. Belajar untuk jangan masa bodoh. Dengan seakan-akan kamu yang jadi center. Bukan, saudara. Istri mulai jadi center. Nanti kamu akan, rumah tanggamu itu akan indah. Anak-anakmu juga akan luar biasa. Jadi jangan mengejar kecantikan, jangan mengejar yang harus yang cantik, harus yang ini, harus, oh bukan saudara. Kamulah yang menjadikan dia cantik. Diajakin ke salon, kalau merasa isi bau bawang, berikan parfum, ya. Jangan dimarahin, isi bau barang kamu mau marahin. Ya kalau duitnya keluar, dimarahin duitnya enggak keluar, isi mambu bawang. Ya saben hari aku parfumnya pakai bawang putih kok. Ya belikan dong, ya kan parfum. Lagi nggak punya duit, ya sudah, aku besok parfumnya bukan cuma pakai bawang, pakai pete juga nanti. Iya kan? Dimodalin dong saudara istrimu itu ya. Dimodalin supaya bisa pergi ke salon. Lah kamu bayari sekretarismu bisa, bayari capek-capean bisa, bayari istrimu nggak bisa. Lama-lama istrimu makin lama makin kayak mak lampir, sementara capek-capeanmu makin cantik. Iya kan? Sudah gitu, kamu makin tua, capek-capekin mau cantik, kamu ditendang. Ya gantilah yang bisa modalin dia lebih banyak lagi. Kalau istrimu kan enggak. Istrimu kan tetap di situ, makan pete sama makan bawang putih. Saudara ya. Nah, kamu yang bikin dia gitu kan. Nah, yang rugi siapa ya kamu? Sampai akhirnya tua, istrimu bawa pete sama bawa bawang putih, saudara ya. Tambah PPO. Tambah PPO juga. Tambah PPU juga tambahan lagi. Nah pertanyaannya, kamu mau jadikan istrimu itu jadi apa? Jadi bumbu dapur sama PPO? Apa kamu mau bikin kamu pengen istrimu kayak apa nanti tuanya? Kalau baru kawin 5 tahun, 10 tahun udah berasa, saudara. Kamu sudah menikah 15 tahun, 20 tahun, kamu sudah kebayang dari sekarang, istrimu itu nanti mau jadi gudang bawang berambang, apa gudang PPO, apa mau jadi apa? Lo kamu istrimu kamu tabokin tiap hari, istrimu kamu maki-maki tiap hari, nggak dikasih duit,
Tiap hari cekot, 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 cekot. Pakainya PPO, saudara. Jadi istri bau mak lampir, bau PPO. Benar nggak? Dan kamu tiap hari bikin pusing istrimu, maunya macam-macam dikasih duit enggak, saudara? Serius. Makanya kerja yang benar supaya punya uang. Ya kan? Kerja yang benar. Kalau anak kamu enggak kerja, lah gimana? Ya kan? Bagaimana bisa? Kenapa istrinya pakai PPO terus? Ya habis kamu maunya macam-macam, nggak pernah ngasih uang. Jadi adanya berapa, dia kudu sulapan. Ya, padahal dulu matematikanya 5 lagi sekolah, begitu jadi ibu rumah tangga, mendadak uang 5 roti 2 ekor ikan bisa menjadi sisa 12 bakul itu istrimu itu. Mendadak pinter matematikanya setelah kawin sama kamu. Wah hebat dong Pak, gara-gara kawin sama saya, istri saya jadi pinter sekarang Pak. Gundulmu peang saudara. 10 tahun kemudian istrimu itu kecanduan PPO. Ya kan? Kecanduan minyak cap tampak itu nanti. Nah, terus 10 tahun kemudian kamu akan apa? Ya kamu akan menikahi nenek-nenek. Kamunya merasanya muda terus, istrimu yang udah jadi mak lampir. Terus kamu rasanya, waduh, istriku sudah tidak cantik lagi. Ya gara-gara kamu. Jadi kamu cuma pakai doang, nggak diragati. Ya kan? Cuma dipakai doang, nggak diragati. Jangankan 10 tahun lagi. Tahun depan aja mungkin udah remuk redam. Udah remuk redam, tak berbekas, tak bersisa, saudara. Bagus, cuma pakai PP otok, saudara ya. Pakai serempas di sini, cemplok. Bukannya pakai kosmetik, cemplok sini. Masa pun mau tidur, kamu ngeliat istrimu sini kotak di sini, kotak di sini. Terus sininya merah-merah, saudara. Kalau ya karepmu, saudara, ya kamu yang bikin dia begitu. Kamu nama kerja yang rajin, ya kan? Kamu kerja dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit keluar, mutung, pergi. Nah, terus kamu mau modal mau ke salon sama ke sebelah saja di pohon sama Mbak Atun. Aduh, mau semiran saudara ya. Semiran aja bukan jadi semiran, ndak karu-karuan, akhirnya pada brodol kabeh rambut ya, ndak karu-karuan. Oh, plastik-plastik barang melenyot umure cari yang murahan. Ya itu tadi saudara ya. Tanpa semua itu, istrimu bisa cantik. Dengan apa? Kamu kasih dia bahagia. Dengan perhatian, dengan apa namanya? Istrimu tidak selalu ingin uang, saudara. Tapi masalahnya kamu tidak bisa kasih perhatian. Udah nggak bisa kasih perhatian, kamu nggak kasih uang. Oh, istriku udah mata duitan, Pak. Gundulmu peang, saudara. Bukan masalah nggak mata duitan. Lah kamu perhatian juga nggak ada, uang juga nggak keluar. Lah kamu jadikan istrimu apa? Sebenarnya kan kamu pengen daripada kamu ke Alexis daripada nyapu bayarnya mahal kan. Jadi kamu punya istri kan. Ditunggangi tiap malam gratisan Pak. Loh, orang-orang di sini kalau cari istri, kenapa dia mau cari istri orang-orang Asia atau orang Filipina atau orang Indonesia? Supaya tidak perlu cari pembantu rumah tangga. Oh, serius, saudara ya. Karena mahal kamu cari babysitter, lebih murah cari istri. Terus jadi mayat-mayat enggak karu-karuan. Jadi jajan, kamu kurang ajar. Kan kamu kurang ajar yang jadi laki-laki, saudara. Iya, kalau kita ngomong, kamu udah ganti istrimu yang benar lah, saudara. Ini kita cita ya, kita cita realita ya. Oh, nanti oh itu hanya perlu Roh Kudus, Pak Gundulmu yang Roh Kudus gembel, saudara. Jangan begitu. Kamu harus realistis, saudara. Roh Kudus tidak akan datang kalau istrimu bawa bawang putih. Aduh, ekstrim ya, saudara ya. Oh, ekstrim, saudara. Jangan ngomong Roh Kudus akan datang. Karena istrimu bawa bawang putih bukan karena masalah cinta, karena istrimu kepahitan, saudara ya. Kamu sama sekretarismu, kamu beliin minyak wangi Gucci, kamu beliin oleh-oleh baju, beliin bikini yang bagus, kacamata Ray-Ban. Istrimu cuma disuruh pakai kacamatanya Kapten Jack, saudara ya, Jack. Kacamata satu. Aduh, di bawah nih. Saben kamu pulang, kamu ngeliatnya babu, saudara. Kamu tidak melihat istrimu yang cantik, tapi kamu ngeliatnya babu namun pulang. Nah, terus kamu ke kantor, kamu ngeliat sekretarismu seksi. Oh, jangankan sekretaris dah, lihat teman kantormu sendiri lah cantik-cantik. Saben pulang kamu ngeliatnya babu, saudara. Serius, saudara ya, hati-hati kamu ya. Kita harus belajar. Bagaimana istrimu bisa menjadi wanita super kalau begitu? Tidak bisa.
Kamu berharap banyak dari istrimu, nggak bisa, istrimu nggak bisa. Nampak, kamu nggak seperti sekretarisku. Sekretarismu itu gajinya berapa? Kamu tuh ngasih bulanan aku berapa? Sekretarismu tuh gajinya 5 juta, bulananku cuma 500.000. Kamu jangan bandingkan aku dengan sekretarismu, katanya kan. Sekretarismu di rumah punya babu lah, aku jadi babunya kamu di rumah. Coba pikirkan, coba. Ayo perbaiki cara kita berumah tangga, cara kita mengatur keluarga kita, saudara. Jangan sampai ya ada orang di luar yang mendapatkan lebih daripada istri dan anakmu, saudara. Serius, saudara, jangan sampai kamu mendapatkan orang lain itu ya menjamu orang lain lebih daripada kamu kepada istri dan anakmu. Ini firman Tuhan untuk bapak-bapak ya, saudara, istri-istri bersorak-sorai. Nanti kapan-kapan nih firman Tuhan buat istri-istri, saudara-saudara, semua suami bersorak-sorai. Tapi serius, saudara ya, kamu harus investasi sama istrimu. Kalau kamu ingin istrimu itu menjadi wanita yang seperti kamu pengen istrimu seperti apa? Kamu harus investasi. Kamu pengen istrimu lemah lembut, ya kamu jangan pernah kerasin dia, saudara. Kalau kamu tiap hari bilangi gundul peang kepada istrimu, nanti suatu ketika istrimu akan ngomong ke kamu beneran gundulmu peang, saudara. Ya, dan lebih dahsyat, saudara. Lebih dahsyat. Kalau kamu tiap hari, kamu investasi apa sama istrimu? Kamu pengen istrimu seperti apa? Pinter? Ya kamu harus belajar istrimu ya. Biarkan dia kursus, biarkan dia les, biarkan si dia. Ya kan, kamu pengen istrimu pinter kan? Tapi kalau kepinter susah, Pak. Enggak susah. Karena kamu memang pengen dasarnya nakal. Istrimu pinter tuh seneng, saudara ya. Punya istri pinter itu senang. Tapi nanti saya nggak bisa. Iya, karena kamu pengen nakal. Kalau istrimu pinter nggak bisa diakali. Kamu kan pengennya nakal kan. Akhirnya kamu pengennya, ya udah kamu cari babu saja. Jangan cari istri. Cari yang goblok, ya kan. Babu dari, apa namanya, dari kampung sana, saudara. Yang sekolahnya bacanya ABC saja. Membaca saja aku tak bisa. Ya kan. Nah, kamu mau carinya begitu kok. Kamu dasarnya jadi laki-laki pertama menikah, kamu sudah jahat pikirannya kok. Iya sih jangan kepinteran Pak, nanti begini, nanti begitu. Saya mah senang punya istri pintar, saudara ya. Senang saya. Ya kan? Kalau bisa istri saya gajinya lebih gede dari saya, malah saya lebih senang sekali, saudara ya. Kalau bisa istri saya gajinya 10 kalinya saya penghasilannya, saya senang, saudara ya. Tapi banyak orang kan nggak senang kan. Kenapa? Karena dasar hati kita jahat. Tapi Indonesia kurang ajar, Pak. Enggak. Sebagaimana kamu bisa melayani dia, bagaimana kamu bisa mengasihi dia. Semua itu hanya respon. Kamu pengen istrimu seperti apa lagi, saudara? Saya pengen, Pak, istri saya itu eh, jangan suka ngatur-ngatur saya, Pak. Nah, itu repot, saudara. Sudah repot. Karena memang istri ditakdirkan untuk menjadi wanita super yang dominan di rumah. Ya kan? Yang bisa mengambil alih. Sebab suami istri, kalau cuma kamu tok yang ngomong, istrimu nggak ikut ngomong, ya laki-laki ngegas terusnya nabrak kamu dan keluarga. Suami istri kan seperti gas dengan rem. Kamu nggak bisa injek dua-duanya, saudara. Harus gantian. Ya kan? Kamu nggak bisa ngegas terus, kami nggak bisa ngerem terus. Ya kan? Kalau kamu ngerem terus nggak jalan-jalan, kamu ngegas terus ya kamu nabrak. Kamu pinjak gas sama rem ya rusak mobilnya. Jadi memang begitu namanya oponen. Ya, istri itu adalah sebuah negatif, ya, berlawanan. Istri itu berlawanan dengan kita, oposisi. Makanya kamu pengen istrimu seperti apa, kamu harus investasi itu, saudara. Maka itu kelas apostolik ya. Nanti kita ini ada kelas apostolik yang baru, nanti saya akan kembangkan ya, supaya ya, jangan bosan materinya, dan saya kembangkan lagi, supaya juga bertumbuh ya. Kamu pengen istrimu seperti apa, kamu investasi itu, saudara. Kamu pengen istrimu lemah lembut, ya kamu jangan kasarin dia. Jangan ditapok, apalagi tapokin terus, ya istrimu jadi karu-karuan. Kamu pengen istrimu pandai, ya kamu harus suruh dia belajar. Kamu pengen istrimu supaya istrimu itu pandai bergaul, penuh dengan kehangatan. Ya kamu sendiri harus memberikan kehangatan bagi dia. Pokoknya dia hanya respon cermin dari kamu. Kalau kamunya pelit, ya istrimu nanti ya jadi bau pete, bau bawang putih. Kalau kamunya sama istrimu, kamu rada royal, ya istrimu bisa cantik. Begitu. Jangan sampai sekretarismu lebih cantik daripada istrimu, saudara. Ya, saudara, cantik itu mulai dari hati ya, bukan dari permak muka.
Kamu mau dipermak mukanya pakai operasi plastik, waduh gede ini, waduh maju, aduh saudara. Cantik itu mulai dari hati. Kamu harus rawat hatinya dia. Dirawat hatinya, saudara ya, suami-suami, ayo kita mulai belajar. Rawat hati istrimu, dimulai dari itu dulu. Kalau uang kan, kalau ke salon, operasi plastik kan mahal, saudara. Dimulai dari hatinya dulu. Nanti itu terpancar keluar di mukanya dia. Nanti bunga desamu, bunga-bunga di sekolahmu atau di desamu atau di kampusmu, ya 10 tahun kemudian nggak ada, tidak secantik istrimu, saudara. Mungkin istrimu adalah wanita biasa, tapi 10 tahun kemudian kalau kamu investasi dengan kebaikan, perhatian, cinta melimpah, istrimu akan cantik. Lebih cantik daripada kembang di kampusmu, saudara. Walaupun kamu menikah sama bunga kampus, sama Miss Universe sekalipun, tiap hari kamu pisui dia, ya nanti lama-lama dia kayak mak lampir. Bahkan babunya kamu bisa lebih cantik daripada istrimu, lebih bahagia, ya kan? Itu semua adalah keseimbangan. Dan itu adalah sebuah hukum. Kamu menabur, kamu akan menuai. Kamu taburlah yang baik kepada istrimu. Kamu akan menuai yang baik dari istrimu, saudara. Tuhan Yesus memberkati.